Marilah kita buka acara lomba pidato ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini katanya nomornya diacak, ya. Jadi kamu yang dipanggil siap-siap maju ke depan, ya. Saya mulai dari Muhammad Rizky Lesmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya saya dapat berdiri di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato dengan materi akhlak yang baik kepada guru. Kita tentunya mendapat ilmu itu dari guru, oleh karena itu kita harus menghormati guru kita di sekolah. Guru kita di sekolah, seseorang murid walau hebat dalam pelajaran apapun, jika tidak sopan kepada gurunya, tentunya ilmunya tidak akan berkah. Maka dari itu sudah seharusnya kita bersikap hormat kepada guru. Menghormati guru adalah salah satu bentuk menghargai perjuangan mereka yang telah mengajari kita berbagai ilmu yang bermanfaat. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim karya Syekh Az-Zarnuji diterangkan bahwa ada beberapa akhlak yang dapat kita praktekkan pada guru, di antaranya: pertama, hendaknya kita tidak berjalan di depan guru. Kedua, tidak duduk di tempat duduknya guru. Ketika tidak memulai berbicara dengan izin guru. Keempat, tidak bertanya sesuatu bila guru sedang capek atau bosan. Kelima, jika ingin bertemu dengan guru, ucapkanlah salam dan jangan menutup pintunya tanpa tunggu sampai guru keluar. Keenam, jangan membuat guru marah atau murka dan patuhilah perintahnya. Ketujuh, hormatilah putra atau putrinya dan orang yang ada hubungan kerabat dengan guru. Akhir kata, burung irian burung cenderawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya peserta nomor 2 jatuh pada nama jatuh pada nama Nasyifa. Muhammad Rizal. Nggak turun juga, kenapa ini ya? Muhammad Faisal Akbar. Nggak turun juga. Aduh. Fahrianur. Tepuk tangan buat Fahrianur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, selamat pagi. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun ini. Momentum bersejarah yang kita peringati hari ini mengingatkan kita akan perjuangan gigih para pahlawan bangsa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Hari ini mari kita bersama-sama mengenang jasa-jasa mereka dengan penuh rasa syukur dan kebanggaan. 17 Agustus 1945 adalah titik awal sejarah bangsa Indonesia yang menandai pembebasan dari belenggu penjajah. Para pahlawan dan pejuang kemerdekaan telah berjuang dengan penuh semangat dan pengorbanan demi mewujudkan Indonesia merdeka. Negara yang berdaulat, bebas dari penjajahan dan campur tangan asing.
Sejak saat itu, bangsa Indonesia telah menjalani perjalanan panjang dan mengisi kemerdekaan. Berbagai tantangan dan rintangan telah dihadapi, namun semangat juang tak pernah padam. Kita telah berhasil mencapai banyak kemajuan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosial, dan politik. Namun kita juga harus jujur mengakui bahwa masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa. Hadirin yang saya muliakan, marilah kita ambil momen bersejarah ini untuk merefleksikan kembali arti kemerdekaan bagi setiap individu dan negara. Kemerdekaan adalah sebuah anugerah yang tidak bisa dianggap enteng. Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dan penjajahan, tapi juga tentang tanggung jawab untuk membangun bangsa yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Di era globalisasi ini, kita dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks. Teknologi dan informasi telah membawa dampak signifikan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan kreativitas, inovasi, dan kemajuan teknologi sebagai alat untuk mencapai kemajuan bangsa, bukan sebagai sarana untuk meninggalkan nilai-nilai luhur kebangsaan. Kita harus terus memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, bahasa, dan budaya. Namun keberagaman ini harus menjadi sumber kekuatan. Bukan sebaliknya, kita harus belajar dari sejarah. Bagaimana para pahlawan kita bersatu padu menghadapi musuh yang jauh lebih kuat. Hadirin yang berbahagia, peringatan Hari Kemerdekaan ini juga menjadi momentum untuk mengingatkan kita tentang pentingnya menghargai hak asasi manusia. Setiap warga negara berhak mendapatkan keadilan, kebebasan, dan kesetaraan pada diskriminasi apapun. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif, di mana setiap orang merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Akhir kata, marilah kita jadikan semangat perjuangan dan patriotisme para pahlawan sebagai inspirasi dalam setiap langkah kita menuju Indonesia yang lebih baik. Kita memiliki tanggung jawab bersama untuk membangun bangsa yang sejahtera, bermartabat, dan disegani oleh dunia. Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dan berkumpul bersama dalam keadaan sehat sentosa. Serta tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada segenap hadirin dan teman-teman semua karena telah menyempatkan diri untuk menghadiri dan mendengarkan pidato yang akan disampaikan. Hadirin yang saya hormati, dengan ilmu kebahagiaan dunia akan kita rasakan. Dengan ilmu juga kebahagiaan akhirat pun bisa kita raih. Sebagaimana keterangan dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Semakin kita memiliki ilmu, kebutuhan dan kebahagiaan di akhirat bisa kita raih, insya Allah. Hadirin sekalian yang berbahagia, setiap orang pasti memiliki harapan yang ingin dicapai. Akan tapi, jika tidak memiliki ilmu, rasanya akan mustahil harapan tersebut bisa tercapai. Sebagai contoh, seorang pelajar yang memiliki harapan agar dapat nilai yang bagus dalam ujian, akan tetapi tidak pernah berikhtiar untuk mengulang pelajarannya yang sebelumnya dipelajari, maka kemungkinan untuk mendapat nilai yang bagus akan sangat kecil. Begitupun dengan keinginan
Hadirin sekalian yang saya hormati, guru-guru di sini dan semua teman-teman di sini. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menghendaki umatnya berlaku sabar dan lapang dada dalam melakukan segala hal. Sabar merupakan kata serapan bahasa Arab yang bermakna menahan diri. Perilaku sabar akan mudah diterapkan jika Anda memahami makna dan hikmah yang diperoleh atas amalan sabar. Maka itu mulailah sedari diri untuk membiasakan diri menerapkan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku sabar dapat diterapkan dengan sadar bahwa ternyata kehidupan dunia tidak terlepas dari bermacam cobaan. Namun pada hakikatnya Allah sedang menguji umatnya apakah bisa melalui sebuah ujian dengan sabar atau tidak. Untuk itu marilah bertindak sabar selagi masih diberi kesempatan hidup di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita lanjutkan peserta urutan 5. Ramadan Saputra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barokah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga salawat serta salam semoga selalu mencurahkan sang figur umat pembawa dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Idan Supiadi selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Sabiran Muhammadin. Yang saya hormati para dewan juri beserta para panitia dan teman-teman yang hadir ikut serta ikut memeriahkan acara ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena telah memberi saya kesempatan untuk mengikuti lomba ini. Dan langsung saja berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah tausiah singkat yang berjudul berkata baik atau diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia memuliakan tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keterangan yang dimaksud hadis tersebut ialah hendaknya seseorang itu menjaga lisannya, mencegah lisannya dari perkataan yang buruk dan berpikirlah sebelum memulai perkataan. Apabila jika kita tidak bisa berkata yang menyenangkan, mendamaikan, maka diam itu lebih utama. Walaupun lisan itu terlihat kecil dan sepele, namun ia bisa menentukan tempat akhirnya seseorang kelak di akhirat, di surga atau neraka. Dan dalam sebuah kitab Risalatul Mu'awanah karangan Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengatakan bahwasannya lisan termasuk rakyat yang khusus yang dimana harus dijaga oleh setiap para manusia karena kelak akan minta pertanggungjawaban dari setiap apa yang mereka katakan. Dan setiap anggota tubuh itu memiliki hak masing-masing untuk diperlakukan dengan baik, maka berikanlah haknya lisan dengan berzikir, bersolawat, berkata yang baik, menyebarkan kemanfaatan, dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu diberikan keimanan yang lebih kuat, ketaatan yang lebih baik, agar bisa mempergunakan anggota tubuh kita ini dalam ibadah.
53 yang artinya, katakanlah kepada hamba-hambaku supaya mereka berkata yang lebih baik dan benar. Sesungguhnya setan selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka, dan sesungguhnya setan ialah musuh yang nyata bagi manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dalam tiga lisan kita agar senantiasa berzikir, bersolat dan menebarkan kemanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Unjur makorah, beratan jur makorah. Lihatlah apa yang telah disampaikan, jangan melihat apa yang disampaikan. Jangan melihat siapa yang menyampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala khairil anam
imam lantaran beliau mampu memimpin jamaah di dalam sujud. Jenderal lantaran beliau adalah pemimpin kita di medan perang. Kegagahannya, keperkasaannya dicurahkan Nabi memperluas dan mempertahankan kejayaan agama Islam. Oleh karenanya kita sebagai pemuda harus bisa tampil sebagai para khulafaur rasyidin dan Umar bin Khattab. Karena bangsa dan negara sekarang ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi pintar yang benar, yang berjiwa megah tapi berotak baik. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang saya ingin memberikan kunci membangkitkan gelombang semangat agar tetap berada dalam jiwa raga kita. Mau? Sambil menghayati, mari dengarkan baik-baik temanku. Saya ingin semuanya menghadirkan di hati kalian seorang perempuan pria, yaitu ibu di hati kita sekarang. Wajah yang mungkin 1 bulan ini kita tak sempat bertemu, wajah yang tanpa kita sadari selalu membelai kepala kita saat tidur sambil berdoa, ya Allah, tolong lindungilah anak saya, sambil berderai air matanya. Hadirkan perempuan mulia ini yang 9 bulan dengan kita di dalam kandungannya, kemudian lahirkan kita dengan meregang nyawa. Beliau menyayangi kita dan merawat kita, mendidik kita. Ketika di ujung malam anaknya terbangun, ibulah yang melima kita sambil membaca sholawat. Salatullah, salamullah. Meskipun berat bahu, meskipun terhulung-hulung, masih pegal tangan, tapi dia bisa anak. Dan itu adalah kita semua. Pada hari ini sudah terlalu banyak cerita yang akan kita indahkan. Mudah-mudahan kita semua mengingatnya. Mari teman-teman, mari semuanya, betapa besar perjuangan mereka, sudah sepantasnya kita membahagiakan mereka dengan sungguh-sungguh menuntut ilmu dan meraih prestasi setinggi-tingginya, memanfaatkan era globalisasi ini sebanyak-baiknya dan menguasai teknologi dan informasi yang berbasis agama. Ya, kayak sekolah ini, setuju? Terima kasih, demikianlah ceramah yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Pergi ke seberang membawa barang, pergi seluruh, pergi pelayan. Kalau ceramah saya kurang banyak, silakan ke saya tapi bayar. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdu wa syukrulillah, hamdan bila ghaya, syukran bila inayah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah. Dia Allah yang menciptakan alam semesta ini. Dia Allah yang menghidupkan kita. Dia Allah yang mematikan kita. Dia Allah yang mengatur sebuah rezeki kita. Dia Allah yang mengatur hidup kita. Dia Allah yang maha kuasa, tiada bandingannya. Karena limpahnya, rahmatnya, hidayahnya, taufiknya, kita bisa berkumpul di tempat ini yang insya Allah berkah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak lupa pula kita panjatkan salawat serta salam yang mana kelahirannya membuat malaikat bertasbih, yang mana kelahirannya membuat makhluk berbahagia, yang mana kelahirannya membuat patung berhala. Dia adalah penduduk Nabi dan Rasul, kekasih Allah. Siapa lagi kalau bukan Sayyidina Muhammad? Tidak lupa pula yang saya hormati Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman saya yang saya cintai, dan hadirin sekalian yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya kepada hadirin sekalian. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Seiring berjalannya waktu yang diiringi dengan semakin melemahnya moral dan perilaku, membuat kehidupan pada zaman kita sekarang ini penuh dengan rintangan, penuh dengan kemurung dan hambatan perkembangan akhlak serta moral. Hadirin rahimakumullah, hal-hal seperti ini sudah menjadi bukti nyata bahwa penurunan akhlak yang melanda anak-anak ataupun remaja. Lalu bagaimana yang
mengikuti perintah Nabi Khidir alaihissalam. Alhasil di akhir kemudian Nabi Musa lulus dalam berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam atas kedisiplinannya dalam melaksanakan prosedur-prosedur yang benar. Sebagai murid didikan, dalam ayat tadi terdapat banyak hikmah bahwa jika ada seorang murid dan guru, siapapun itu gurunya, mau yang baru, mau yang lama, mau yang tua, mau yang muda, maka adab yang harus dilakukan murid terhadap gurunya ada 3, yaitu menghormati, menaati, dan memuliakannya. Jadi kesimpulannya kita wajib menuntut ilmu dan kita juga wajib menjalani proses menimba ilmu dengan cara-cara yang baik, yaitu menghormati guru, menaati guru, dan memuliakannya. Sebagai sabda Nabi Muhammad SAW, "Man akrama ulama faqad akramani, wa man akramani faqad akrama Allah, wa man akrama Allah dakhala jannah." Barang siapa yang memuliakan guru atau ulama, maka martabatnya seperti memuliakanku, dan barang siapa yang memuliakan Allah, maka ia akan masuk surga. Mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah untuk selalu memuliakan guru tercinta kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama marilah kita sampaikan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh tiada Tuhan selain Allah yang menguasai seluruh alam ini. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Amin. Semoga kita sebagai pengikutnya mendekat dengan syafaat dan di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa pula yang saya hormati Bapak Ibu dan teman-teman yang saya cintai dan hadirin sekalian yang namanya bisa saya sebutkan satu-satu. Namun tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya kepada hadirin sekalian. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan saya di sini adalah untuk membawakan sebuah pidato saya yang berjudul "Kejujuran adalah Segalanya". Teman-teman yang berbahagia, bicara tentang kejujuran, apakah kejujuran itu? Kejujuran merupakan tanda bukti yang menunjukkan kadar keimanan dalam diri seseorang. Kejujuran pula yang menjadi nilai harga diri kita. Seseorang akan menghargai dan menghormati kita ketika kita melakukan sebuah kejujuran. Dan sebaliknya seseorang akan merendahkan bahkan menghina kita ketika kita mencari nilai-nilai kejujuran. Teman-teman yang berbahagia, orang yang mengaku-ngaku dirinya mukmin ialah orang yang pasti memiliki perilaku jujur. Jikalau tidak jujur, berarti keimanannya perlu dipertanyakan. Orang yang semacam itu adalah orang yang merasa keimanannya sedang dihinggapi sebuah penyakit yang dinamakan munafik. Teman-teman yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang munafik itu adalah orang yang bermuka dua, yang berbicara di luar namun di dalam tidak. Teringat sebuah kisah atau lebih tepatnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwattah yang menceritakan seorang sahabat tengah mengajukan berbagai pertanyaan kepada Rasulullah SAW. Apakah mungkin orang mukmin itu pelit? Tanya sahabat. Kemudian Rasul menjawabnya, mungkin saja. Kemudian dia bertanya lagi, apakah orang mukmin itu pengecut? Dan Rasul pun menjawab, mungkin saja. Dan terakhir sahabat tersebut bertanya lagi, apakah mungkin seorang mukmin itu berbohong? Dan dengan tegasnya Rasul menjawab tidak. Teman-teman yang berbahagia, pembelajaran apa yang bisa kita petik dari hadis tersebut sangatlah jelas bahwa hadis tersebut secara langsung ataupun tidak langsung telah mengajarkan kita untuk tidak berbohong dalam semua
bidang maksudnya di semua kini kehidupan kita haruslah ditanamkan benih-benih kejujuran. Mulai dari hal kecil seperti saat kita lagi makan di sekolah, kita harus jujur, kita pilih ini itu dan membayar sesuai dengan harganya yang telah ditentukan. Janganlah berbohong jika kita tidak jujur dalam hal sepele. Seperti demikian dapat dipastikan ketika kita memegang sebuah kekuasaan yang menyilaukan mata. Kita akan menggunakan kekuasaan tersebut dengan semua kita, dan itulah yang terjadi dengan negara kita ini yang seharusnya masalah korupsi yang diakibatkan oleh ketidakjujuran oknum tertentu dalam mengandalkan kekuasaannya. Teman-teman yang berbahagia, kejujuran merupakan pangkal semua dari semua perbuatan baik seseorang. Tidak berbuat dan ucapan baik kecuali kejujuran. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada semua untuk mukmin untuk berkata jujur dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amantuqallaha wa qawlu qawlan sayyidan. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ungkapkanlah perbuatan yang benar. Sekian dapat yang saya sampaikan. Maaf jika ada salah perkataan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Mulai dari nikmat salat, nikmat lapang hingga nikmat tiada tara nilainya, yaitu nikmat beriman dan Islam. Kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun seluruh umat manusia menuju jalan yang kebaikan dan kebenaran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan berpidato mengenai ibadah salat. Salat memiliki kedudukan sebagai rukun Islam yang kedua, karena salat merupakan tiang agama. Salat merupakan amal ibadah yang paling utama dan pertama yang akan dihisab Allah di akhirat. Jelaskan dalam semua riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Man taraka salata muta'ammidan," siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara maka dia sudah binasa. Awwalan la yasabu bihil aqilu. Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba di akhirat ialah sholat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lebih dari itu, sholat merupakan salah satu bukti seseorang beriman dan turut terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain karena perintah sholat disampaikan di dalam Al-Quran, yang berarti maka dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran surah An-Nisa ayat 103. Bahkan dilakukan sholat wajib kita yang kurang sempurna, amalan wajib tersebut dapat disempurnakan dengan amalan sunnah yang melipat gandakan banyak kebaikan sehingga menghapus banyak keburukan serta menjadi pemberat timbangan amal yang dapat menolong kita untuk masuk surga. Maka dari itu hendaklah setiap orang bisa memperbanyak amalan sunnah selain menjalankan sholat wajib lima waktu, karena tidak ada amalan apa yang akan diterima dan diberitahui di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keistimewaan sholat juga diperoleh ketika kita berjamaah dan merupakan keutamaan yang sangat luar biasa dalam agama Islam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat berjamaah utama 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan hal yang perlu diperhatikan adalah ketika menjalankan sholat harus dengan penuh kekhusyuan agar tidak termasuk golongan orang-orang yang celaka akibat lalai dalam sholat. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Ma'un ayat 4-5. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Dan jika kita sudah berusaha menunaikan sholat dengan benar, maka insya Allah akan melahirkan ketenangan dan menumbuhkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun janji Allah bagi orang-orang yang bertakwa, maka
bagi orang-orang yang khusyuk. Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Demikianlah video yang saya sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan berkenan di hati para hadirin semua. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terus saya semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya jatuh pada nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak rezeki kepada kita sampai saat ini, sehingga kita bisa berkumpul di acara yang insya Allah berkati. Tidak lupa semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, sampai kepada kita umat yang mudah-mudahan taat dengan sunnah-sunnahnya. Pada kesempatan yang mungkin tak lama ini, saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang akhlak remaja. Topik ini cukup penting sebab remaja yang salah arah bisa terjerumus ke hal yang negatif. Akibat dari kenakalan remaja, mereka akan melakukan berbagai hal tercela yang kan tak mungkin membuat hidup mereka sengsara di masa depan. Ada beberapa cara yang bisa dicoba para remaja dan mungkin orang tua untuk melatih akhlak yang baik bagi mereka pemuda atau remaja. Pertama, rajin beribadah, terutama salat 5 waktu. Membaca Al-Quran, melatih diri dengan berbuat baik, minimal dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Saling mengingatkan dan menasihati, berteman dengan orang yang saleh, tidak melakukan zina, mempelajari perjalanan hidup Rasul sebagai nabi yang bertugas untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Jika hal-hal yang atas mampu dipelajari dan diterapkan, insya Allah akhlak baik akan tercipta dengan sendirinya. Dengan begitu hidup para remaja bisa lebih terarah dan bahagia. Tak hanya bahagia di dunia, tapi juga bahagia di akhirat. Itu saja materi mungkin ceramah tentang akhlak yang bisa saya sampaikan. Semoga materi singkat dan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi peserta yang terakhir 1, 2, 3. Ini nyalakan atau enggak? Hani, nyalakan apa enggak? Nyalakan aja kak. Jatuh pada nama Asifa Mudalifah kelas 9A dengan nilai 240. Jatuh pada nama Rahmi Azmi kelas 7A dengan nilai 255. Ranking pertama jatuh pada nama Maimunah dengan nilai 266. Lalu kita menuju ke harapan 1, 2, dan 3. Harapan ketiga jatuh pada nama jatuh pada nama Kesa kelas 7A dengan nilai 216. Harapan kedua jatuh pada nama Pahrianul kelas 9B dengan nilai 233. Juara 1 jatuh pada Winarsi kelas 8B dengan nilai 238. Ya, selamatnya pada yang juara-juara. Yang tidak mendapatkan juara
kecilan hati. Di sini kita hanya untuk melatih mentalmu ke depan. Bagaimana kamu berbicara ke depan, ya. Jadi yang dinilai Dewan Juri itu adalah intonasi, ya. Tekanan suara kamu, ya. Jadi sebelum kita tutup, ya, ada yang perlu Ibu kasih tahu. Itu di dalam muhadarah itu sebenarnya mendidik kamu bagaimana kamu berhadapan dengan teman-temanmu, ya. Jadi kalau misalnya bawa catatan, jangan catatan dulu yang dibaca, tapi sekali lihat temannya, sekali lihat temannya, ya. Atau kalau perlu gak usah pakai teks, ya. Jadi pandanglah wajah teman-teman ini, jangan memandangi buku saja seperti orang membaca, ya. Jadi tekanan, ya, itu jatuh pada intonasi, vokalnya juga, vokal kamu jelas. Jangan cepat-cepat, pelan-pelan supaya si penonton mengerti apa yang kamu bicarakan, ya. Jangan cepat-cepat, ya. Lalu mimik wajah kamu, ya. Wajah kamu bagaimana? Ya. Sikap kamu bagaimana? Gerakan tanganmu bagaimana? Kalau menunjuk yang salah, berarti gunakan tangan kiri, ya. Kalau kamu menasihati yang benar, gunakan tangan kanan. Nah, jadi ini tata cara etika berpidato. Ingat, ya, setiap sesuatu yang menuju ke arah kebaikan, mari teman-teman kita sholat, jangan tidak sholat. Jadi tangannya kanan, ya. Jangan kalian ikut-ikutan dengan teman yang suka bolos dan gak mau sholat. Boleh menggunakan tangan kiri, ya. Tapi kalau kamu ingin menggunakan tangan kanan semua, boleh juga, ya. Etikanya, mimiknya, vokalnya harus jelas. Itu saja, ya. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Muhadarah itu sebenarnya mendidik jiwa kamu menjadi seorang pemimpin bagaimana. Ya, jadi di MTS ini kamu tidak rugi, kamu dididik jadi seorang pemimpin. Insya Allah kamu jadi anak yang soleh dan solehah.